Oke, selamat siang Pak Lei. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3 dan juga hasil analisis saya. Masalah yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita bisa mengelompokkan negara berdasarkan tingkat perkembangan secara objektif ketika kita tidak memiliki label yang telah ditentukan. Nah, klasifikasi tradisional di sini ada berkembang dan maju yang cukup subjektif, dan kita harus melakukan pendekatan berdasarkan pengelompokan alami berdasarkan indikator sosioekonomi yang aktual. Lalu metodologi yang kita gunakan adalah pemrosesan data, clustering, dan evaluasi. Jadi kita menggunakan K-means clustering, di mana kami memilih indikator perkembangan kunci dari dataset kami, terus memproses dan menskalakan data, lalu menerapkan K-means dan clustering. Tambahan lagi, mengevaluasi hasil menggunakan metrik validasi agar kita mendapatkan hasil yang kita butuhkan untuk masalah kali ini. Lalu kita memilih fitur yang cocok. Ada 5 indikator yang kita pilih di sini. GDP per kapita untuk kekuatan ekonomi, pendapatan rata-rata untuk daya beli, harapan hidup untuk hasil kesehatan atau life expectancy, angka kematian anak untuk kualitas layanan kesehatan, lalu pengeluaran kesehatan sebagai persentase dari GDP. Fitur-fitur ini akan memberikan pandangan komprehensif tentang status perkembangan suatu negara. Jadi itu akan menjadi variabel yang kita pilih. Selanjutnya kita melakukan penskalaan fitur. Pertama kita melihat GDP-nya dahulu yang berkisar hingga ratusan ribu dolar. Sementara kematian anak berkisar dari 2 hingga 208. Tanpa penskalaan, GDP akan mendominasi analisis. Di sini kita menggunakan standar scaler ya, untuk menormalisasi semua fitur agar memiliki min-nya 0 dan variansi unit. Memastikan setiap indikator berkontribusi sama terhadap clustering. Jadi setiap indikator memiliki bobot yang sama. Jadi tidak saling-saling menimpa atau hierarki. Selanjutnya kita akan mencari K optimal atau metode elbow. Banyak cluster yang harus kita buat dari metode elbow. Plot ini kita menggunakan within cluster sum of squares, total varians dalam cluster terhadap berbagai nilai dari K. Kami mencari titik siku di mana penambahan cluster lebih banyak tidak secara signifikan mengurangi varians. Lalu kita perhatikan di bagian K sama dengan 3 menunjukkan pengurangan manfaat di luar 3 cluster. Nah, kita mencari menggunakan K optimal lagi, tapi untuk siluet dan Davis-Baldwin indicator. Di siluet score mengukur beberapa mirip titik-titik dengan cluster yang memiliki cluster mereka sendiri versus cluster lain. Jadi kita akan bandingkan cluster di siluet score dengan cluster yang lain. Lebih tinggi lebih baik, dengan 1 adalah sempurna. Davis-Baldwin Index mengukur pemisahan cluster. Lebih rendah lebih baik, dengan 0 adalah sempurna. Jadi siluet scoring dan juga Davis-Baldwin Index ini memiliki scoring yang cukup kontras ya, dimana untuk siluet score dia mendekati 1 itu akan sempurna, tapi untuk Davis-Baldwin Index mendekati 0 dia akan sempurna. Kedua metrik juga menyarankan K sama dengan 3 sebagai optimal, menyeimbangkan kualitas cluster dengan interpretabilitas. Jadi cluster yang diberikan dari kedua metode ini akan memberikan interpretasi yang mudah bagi kita, karena kita akan melihat hasil secara concise atau ringkas. Dari situ kita bisa mengambil decision yang kita ambil. Nah, metrik yang kita gunakan untuk metode yang sebelumnya hasilnya adalah siluet score berada di 0,4073 dan Davis-Baldwin Index berada di 0,8899. Kita akan jelaskan angka-angka ini. Siluet score berkisar dari min 1 hingga 1, berarti skor 1 adalah sempurna, 0 menunjukkan clustering tumpang tindih, dan nilai negatif menunjukkan penugasan yang salah. Skor kami 0,4073, dimana bisa dikatakan itu cukup baik.
Sementara klaster yang kami dapat dibedakan ada beberapa tumpang tindih alami yang masuk akal untuk data perkembangan di mana negara ada dalam kontinum daripada dalam kotak yang terpisah sepenuhnya. Untuk Davis Baldwin, skor kami, kita ingatkan kembali bahwa Davis Baldwin semakin dekat dengan 0 semakin baik, dan skor kami adalah 0,8899, masuk dalam kategori baik, nilai di bawah 1. Umumnya dianggap baik. Ini berarti klaster kami kohesif secara internal dan terpisah dengan baik antara satu sama lain. Bersama dengan silhouette score, kami memiliki kepercayaan pada kualitas clustering kami. Nah, kita masuk ke karakteristik cluster. Kita akan menanyakan apa yang diwakili setiap cluster. Jadi, cluster 0 menunjukkan GDP tinggi, pendapatan tinggi, harapan hidup panjang, kematian anak rendah. Ini adalah negara maju. Klaster 1 memiliki nilai moderat di semua indikator, negara berkembang. Klaster 2 menunjukkan GDP rendah, pendapatan rendah, harapan hidup pendek, kematian anak tinggi, negara kurang berkembang. Ini selaras sempurna dengan klasifikasi perkembangan intuitif. Contoh negara yang klaster 0 adalah Jerman, Jepang, Amerika Serikat. Klaster 1 untuk negara berkembang seperti Brazil, Cina, Meksiko. Klaster 2 di negara yang kurang maju atau miskin itu ada Afghanistan, Burundi, dan Chad. Contoh-contoh ini bisa membantu validasi clustering kami karena ini menunjukkan bahwa inilah data dari kehidupan nyata kita. Nah, implikasi praktisnya apa? Untuk negara maju yang di klaster 0, mereka dapat berfungsi sebagai patokan dalam memberikan bantuan. Tapi untuk negara berkembang di mana itu klaster 1, intervensi terarah di area spesifik seperti layanan kesehatan atau pendidikan dapat mempercepat kemajuan. Jadi core kehidupan atau core yang menopang kehidupan masyarakat sosial kita akan fokuskan di sana. Tapi untuk negara yang miskin di klaster 2, perkembangan diperlukan melakukannya segmentasi alokasi sumber daya yang lebih efisien. Jadi untuk kesimpulannya, K-means clustering berhasil mengidentifikasikan 3 kelompok perkembangan bermakna dengan metrik pemisahan cukup baik hingga baik. Pendekatan berbasis data ini memberikan wawasan objektif ke dalam pola perkembangan global meskipun tidak sempurna. Ini menawarkan titik awal berharga untuk keputusan kebijakan berbasis bukti dalam pembangunan internasional. Sekian dari saya Aloysius Profesor Siswanto. Terima kasih.